Oke, kita kasih selesai dulu ini, tinggal sedikit sekali. Menyangkut waktu, ya. Waktu itu dibagi oleh dua. Ya. Waktu dibagi dua. Kronos dan kairos. Kronos itu kronologi. Pagi, siang, malam, besok pagi, siang, malam, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, berganti tahun. Itu kronologi. Waktu kronos yang berjalan. Ya. Yang kedua, kairos. Kairos itu banyak orang bilang itu waktu yang tepat, atau ada orang didefinisikan kesempatan dan krisis. Misalnya, Yoke tinggal di Scranton. Tiba-tiba ada banyak orang Indonesia mau jadikan dia mau diangkat jadi merah putih, ya. Dia mau diangkat merah putih, tapi dia mesti ke New York. Nah, kepala merah putih mau jadi semacam dulu kan kepala PDI di Amerika. Nah, ini dia kepala merah putih tapi harus berdomisili di New York. Nah, ini satu kesempatan. Ya. Nah, inilah kairos, ya. Kalau kesempatan ini diambil, itulah kairos. Ya. Jadi momen yang tepat, boleh dikatakan momen yang tepat. Kalau dia tidak ambil, ya bukan kairos itu. Nah, kairos ini kalau diambil, itulah kesempatan. Tapi di balik kesempatan ada krisis. Krisisnya misalnya begini. Kalau diambil ini kesempatan, dia pergi ke New York, pasti krisisnya dia meninggalkan rumah yang di Scranton. Bagaimana? Nah, ini harus ditanggulangi. Kalau itu bisa, ya berarti satu kesempatan yang baik. Tapi kalau salah memilih, ya akan jadi krisis. Nah, momen-momen ini itu yang disebut kairos. Misalnya, ya, kalau di Alkitab begini, Agustinus, bapak gereja. Pada waktu dia lewat di satu taman, anak-anak menyanyi, tole et lege, ambil dan bacalah, ambil dan baca. Dia baca Roma 13, ya. Roma 13 ayat 13. Dia baca, tadinya dia orang hidup dengan seks bebas, hidup dengan bergajulan. Tapi setelah dia baca itu, ada satu momen yang tepat di mana Roh Kudus bekerja. Dia ada pertobatan yang luar biasa dan dia menjadi orang Kristen dan hamba Tuhan yang paling hebat di dalam sejarah. Padahal sebelumnya hidup bergajulan. Tapi pada waktu dia membaca ini, ada satu saat, momen yang tepat yang dipakai oleh Tuhan. Wah, dia percaya. Itulah kairos. Di dalam Alkitab, pada waktu Paulus dihadapkan kepada wali, semacam wali kota, ya, itu namanya Felix. Di Kisah Para Rasul 24 ayat 25. Kita baca aja, ya, Kisah Rasul 24 ayat 25. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang. Jadi dia bicara mengenai penghakiman yang akan datang, mengenai murka Allah ini, ya. Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu, pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Di sini apabila ada kesempatan baik. Ini kairos. Nah, jadi ada kesempatan kairos, nanti dia akan panggil. Tapi tidak terjadi. Jadi ada kebenaran yang disampaikan Paulus, sebenarnya ada kairos buat dia, tapi dia sampingkan itu. Nanti aja. Dan ternyata tidak pernah terjadi. Jadi kairos itu sering ditawarkan kepada kita
kalau kita melalaikan tuh kesempatan yang betul-betul baik untuk kita, itu sama kayak Felix. Sudah ada kebenaran di hadapan dia yang disampaikan Paulus, seorang rasul pilihan Tuhan. Tetapi dia bilang nanti saja. Kairos itu ya tunda. Tapi begitu tunda tidak pernah terjadi. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, kita rendahkan humility, merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena akan ditinggikan pada waktunya, pada kairos, pada momen di mana kita merendahkan diri kepada Tuhan, kita akan dimuliakan pada waktunya, pada momen. Nah, inilah jalan satu-satunya bagaimana kita merendahkan diri. Cara merendahkan diri kan apa yang Tuhan perintahkan, kita ikutin. Ada satu contoh ya, D.L. Moody. Nah, ini banyak kan lain kali ini D.L. Moody ini. Dia hari kenal itu karena hari lama di 5 tahun di di Chicago ya. Nah, D.L. Moody ini dari Chicago. Dia itu kalau mau cek dia punya edukasi itu kelas 5 SD. Ya. Tuhan pakai secara luar biasa. Jadi kan banyak orang bilang nanti gelarnya begini baru orang dengar. Ini Tuhan pakai ini D.L. Moody kelas 5 SD. Dia sebagai tukang sepatu berhasil di Chicago. Setelah dia bertobat, dipakai oleh Tuhan jadi penginjil yang luar biasa. Dan dia mendirikan sekolah semacam STT begitu sampai sekarang. Itu D.L. Moody Institute di Chicago sampai sekarang. Nah, dia pernah pergi berkhotbah di Inggris dan luar biasa. Dia menarik banyak orang. Ini D.L. Moody. Dan banyak orang bilang salah satu dia punya keunggulan adalah kerendahan hati yang luar biasa. Itu sebabnya 1 Petrus 5 ayat 6 bilang, kalau kita merendahkan diri di hadapan Allah, Allah akan meninggikan pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Itulah kairos. Sampai dia bilang begini ya, iblis menggoda kebanyakan orang. Itu kita tahu semua ya. Tetapi dia bilang, tetapi orang malas menggoda iblis. Jadi kalau kita malas, itulah kita menggoda iblis untuk datang. D.L. Moody kelas 5 SD dan luar biasa humility-nya, rendah hatinya. Luar biasa dia rajin berkhotbah di mana-mana dan berhasil dipakai oleh Tuhan. Terakhir John Wesley. John Wesley ini seorang lulusan sekolah tinggi di Oxford di Inggris ya, sekolah yang terkenal. Satu waktu dia pernah masih anak-anak, dia pe rumah terbakar. Kemudian semua keluar, dia masih di atas, dia lagi tidur. Dia pikir kok kenapa panas? Tahu kebakaran. Orang mau menyelamatkan dia, tuh tangga sudah terbakar karena di lantai 2. Tapi kebetulan nggak terlalu tinggi, jadi ada orang digendong, baru ada orang ambil dia dari jendela, akhirnya dia selamat. Ya. Sampai dia menjadi pengkhotbah yang terkenal yang mendirikan gereja Metodis. Dan seluruh dunia ada gereja Metodis, itu John Wesley. Nah, dia ada satu figura yang ada tulisan, dia punya perkataan, doa yang singkat. Dia bilang begini, Lord, let me not live to be useless. Tuhan, jangan biarkan saya hidup tidak berguna. Jadi, tolong saya hidup supaya berguna.
begitu juga kita. Mari kita hidup sisa hidup kita supaya berguna. Bagaimana bisa berguna? Ya tentu saja mari kita belajar firman Tuhan yang dengan pimpinan Roh Kudus tidak akan menjadi sulit. Kalau kita merasa sulit karena kita mencoba dengan kemampuan diri. Tapi kalau kita bergantung secara rendah hati di hadapan Tuhan, Tuhan akan meninggalkan pada waktunya. Ini ambil bukan orang beragama, tapi perlu juga bisa kita contohi dia punya apa yang dia katakan. Karena salah satu yang berhasil ini HP Apple iPhone yang mempopulerkan itu smartphone itu siapa yang mempopuler pertama? Ada yang tahu? Steve Jobs. Kalau pernah dengar Steve Jobs itu dia yang populerkan itu iPhone itu pintar luar biasa. Itu orang itu drop out dari universitas. Tapi kepintarannya luar biasa. Apa yang dia punya salah satu perkataan? Stay hungry, stay foolish. Stay hungry, stay foolish. Tetaplah lapar dan sesuatu. Dan tetaplah merasa tidak tahu apa-apa. Bodoh. Nah ini sebenarnya dia ambil dari Socrates pada waktu ditanya, waduh Anda itu begitu hebat sekali. Plato aja yang paling hebat belajar di Socrates. Apa sih kuncinya untuk menjadi begitu bijaksana? Dia bilang, ada satu hal yang saya tahu. Semua orang mendengar. Apa itu? Untuk mengetahui menjadi bijaksana. Satu hal yang saya paling tahu, yaitu saya tidak tahu apa-apa. Nah, ini kelihatan sombong ya. Padahal sebenarnya ini mengandung kebenaran yang paling hakiki. Kalau kita merasa kita tidak tahu apa-apa, kita mau belajar terus. Tapi coba kalau kita sudah tahu. Oh, saya sudah tahu. Tidak mungkin kita belajar. Nah, itu yang Steve Jobs bilang, stay foolish. Jadilah seperti orang bodoh untuk supaya kita diisi-isi terus. Ini ada di Alkitab. Nah, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Apa janji Tuhan? Akan dipuaskan. Nah, itulah motivasi kita untuk kita melakukan. Mari kita rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Ada kemarin kita kasih tunjuk buku David Limbaugh. Itu seorang terkenal di Amerika sini. Dia sebagai komentator politik, ahli hukum, tidak belajar teologi, dia hanya membaca-baca buku, dia bikin 6 atau 7 buku teolog yang tebal-tebal. Ada semua di kita. Ya. Luar biasa. Padahal bukan teolog. Sampai Franklin Graham kasih tulisan, Josh McDowell kasih tulisan buat dia. Jadi Tuhan bisa memakai siapa saja. Asal mau datang merendahkan diri di hadapan dia. Iya. Nah, itulah kira-kira apa yang kita bicarakan hari ini. Silakan Pak Pendeta tambahkan. Ya. Sungguh luar biasa ya. Ungkapan-ungkapan dari orang-orang yang tadinya tidak ada sesuatu yang luar biasa dalam kehidupannya. Dia drop out dari sekolah. Dia seorang yang cuma tukang semir sepatu. Cuma sampai kelas 5. Orang-orang yang tidak luar biasa sebetulnya. Tapi justru di dalam Tuhan mereka menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Ya, betul.
menjadi orang-orang yang ajaib. Dan bahkan memang Tuhan sudah berkata bahwa Dia tidak akan memakai orang-orang yang pintar. Pengalaman daripada semua orang yang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang sederhana. Kalau kita orang mempunyai kesempatan seperti ini, oleh siapakah kita boleh diberikan kesempatan itu? Bukankah ini datang daripada Tuhan? Bukankah ini satu kelayakan? Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dulu saya tidak tahu kalau saya mau jadi apa. Tidak terbayang sama sekali apa yang akan saya alami. Tapi setelah saya mengalaminya, sejak saya percaya kepada Yesus, menyerahkan diri kepadanya, saya juga terheran-heran dengan kehidupan saya. Kok bisa ya saya seperti ini? Dan itu pertanda bahwa Tuhan memakai kita dengan cara-cara yang luar biasa. Bukan menjadi kita sombong, angkuh, arogan, tetapi justru menjadikan kita lebih takut akan Tuhan, dan itu terlihat daripada sikap hidup kita di dalam kerendahan hati, di dalam kita orang punya keramahan, kita punya kepedulian, empati, ya, tidak dibuat-buat, tetapi itu memang lahir dari kehidupan sebagai orang yang rohani, orang yang takut akan Tuhan. Dengan demikian kita, ya seperti kata siapa, Steve Jobs ya, untuk supaya bisa tetap lapar, tetap merasa bodoh, tidak merasa bahwa kita sudah sangat pintar atau sangat hebat, ya. Pepatah biasa juga mengatakan sebanyak mungkin kita membaca, semakin sadar bahwa kita tidak tahu apa-apa. Kita melihat bahwa Tuhanlah yang bekerja, Roh Kudus yang memampukan kita bahkan untuk melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh dengan kekhawatiran, masa-masa yang penuh dengan penderitaan, ya. Menurut masa-masa di mana kita orang sudah merasa tidak berdaya, seperti saya pernah celaka, jatuh ke sungai, terhempas dari ketinggian sekitar 3,5-4 meter. Saya sudah merasa lumpuh, sudah tidak berdaya. Saya berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, berarti saya sudah selesai. Karena saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, kaki dan tangan sudah seperti orang stroke, tidak bisa digerakkan. Tapi di dalam hati kecil saya ada seperti suara berkata, tenanglah engkau, karena aku yang bekerja. Dan benar, saya luput dan saya tidak terbayangkan. Kalau saya pergi lihat di tempat mana saya celaka, tidak saya pikirkan bahwa saya itu bisa selamat. Tapi tangan Tuhanlah, seperti kata di Mazmur 91, malaikat Tuhan yang menatang tangannya untuk meluputkan kita. Itulah yang saya pakai dalam kehidupan saya ini. Ya, mungkin ada yang lain. Tadi Octavianus ada angkat tangan tadi. Baru apa? Octavianus si apa aja, Pak? Siapa? Octavianus 55 ya. Edo bukan? Oh, Edo, setahu ya. Tadi ada angkat tangan. Oh, kita baru Octavianus. Oh, ini Octavianus. Iya, ada, bukan Edo, Octavianus berarti. Octavianus dari Tino. Oh. Lagi enak badan ini. Paul. Coba cerita sedikit tuh keadaan di itu. Kena ngoni nggak? Dekat-dekat nggak? Itu dia ada teks di ini. Jadi saya bilang itu California itu nomor 3 negara bagian terbesar di Amerika. Pertama Alaska, kedua Texas, dan ketiga California. California ada terbagi 2, selatan dan utara. Itu selatan aja tak hilang-hilang, apalagi utara. Besar sekali. Tapi itu kejadian memang jauh dari orang. Jauh. Ya kan? Itu orang kalau tuh bilang api, angin, badai itu so biasa. Kalau cuma api, sedangkan Sadrak, Mesak, Abednego nak takut, apalagi itu orang ikut 31 anak.
Iya kan? Ya. Nah, itu tapi cerita begitu. Kita ada kasih teks tapi kayaknya nak masuk mungkin ben ada blok apa yuk kita curiga yuk kan. Oh, Hmm. yo ke sedia jas. Ada. Jadi itu khususnya yang di Indonesia ya terima kasih kata no Pak semua teman-teman. Memang kalau mau lihat tuh api dapat tako itu. Hmm. Tapi tidak Ya. sehebat Sadrak Mesak Abednego udah alami. Hmm. Itu dia bagi itu memang kuat nggak ada ampun itu. Karena itu di gunung, di atas Hollywood. Di Iya, gunung kalau dia turun di Pasadena. Wah itu memang tuh angin kalau dia bagi. Oh nggak ada ampun itu. Hmm. Ya. kita kira Ya, ngoni. Joliet. Oh iya. Penyebabnya apa itu, Paul? Berapa tunggu ya? Itu kan Bagaimana? kebakaran hutan kan, karena kebakaran hutan. Jadi gini, di sana itu banyak kusu-kusu. Pendeta masih tahu tuh kusu-kusu. Iya. Jadi gini, itu so bikin penelitian. Di sini kalau dapat tahu barokok di jalan itu penjara itu. Bukan cuma ini. Jadi ada penelitian bahwa itu kalau angin kencang, itu kusu-kusu baku gosok jadi api itu. Oh, betul. Nah, siapa tuh orang mau pindah itu gunung di Hollywood? Mau cari mati itu. Ya kan? Jadi nggak mungkin kalau ada orang bakar. Memang itu so terjadi so begitu. Biasanya so begitu. Setiap Alamiah ya. tahun so alamiah. Nggak bisa di ini. Pemadam di sini apa kurang canggih? Pakai helikopter sama apa segala macam itu alat-alatnya. So itu alam memang nggak bisa dilawan. Itu dia. Tapi yang jelas dari Tong Petampa bisa tempuh kurang lebih 45 sampai 1 jam di area itu. Iya. Pokoknya kalau di situ kejebak, kalau dia sampai masuk di freeway 5, memang mati ditampak kok itu. Iya. Iya. Kalau itu freeway 10 ya. Yang 10-5. Yang ke Dia Hollywood jurusan. Iya, dia freeway 5, 210, 10 yang jurusan ke Sacramento, San Francisco dan ke San Diego. Baku connect dia. Jadi Paul yang ada tulisan Hollywood itu orang di bawah itu waktu kita tinggal dengan hari PKK ada. Oh kita tahu itu yang ada presbyterian di bawah kan itu. Ya, Itu ya, itu masih jauh. Masih jauh ya. Tapi kalau angin kencang dengan api, biar lagi siapa itu pawang dari mana itu dari Tompaso nggak mempan itu. Tapi kita kok pernah ada saudara Paul antar kita ke berenang di Malibu, setengah jam perjalanan. Oh iya. Malibu masih ke bawah ke sana. Itu tanpa orang milioner itu. Iya, itu yang terbakar kan, Malibu, Santa Monica. Dolly Parton di situ kan penyanyi. Dolly Parton. Iya. Paul and Imelda. Bagus kalau ini Getty Museum kena ya. Museumnya apa? Getty. Oh enggak kayaknya enggak. Oh syukur bagus kan. Tapi memang areanya besar sekali kok dia bahagia itu. Waduh, memang iya. Nah, hari ini Paul ada sedikit lumayan karena angin ada mereda. Oh iya. Karena pada waktu hebat itu 130 km per jam. Yang tidak bisa ditanggulangi itu. Sebetulnya pada umumnya semua California itu kena. Tapi yang parah orang. Di Amerika itu nyala ada tuh jaga bilang mati lampu sampai 6, 7, 8 jam. Paling ada 1 jam doang sebikin betul. Tadi malam ternyata ada lampu. Nanti jadi jam 3 pagi. Bayangin tuh tiang-tiang sini kan dapat takut. Tiang-tiang listrik di bawah tanah apa semua. Bagoyang. Waduh. Jadi sadarlah kalau yang ikut bubble studi rajin-rajin lah. Kena badai lah. Itu Santa Clara Weather ya itu ya. Oh iya, itu kan Santa Clara, Santa Monica itu, Santa semua di situ. Kita lagi ada Zoom, nanti sebentar ya kita call balik ya. Yo. Jadi lagi nggak enak badan nih Om Paul. Iya, kita batu-batu, angin, aduh
Oh. tutup Iya, ini. itu nih mulai Makan terlalu banyak ada buka tadi baju. Nih mulai terlalu banyak buka baju kalau Sekarang habis tuh Paul. Masih masih ada Masih sedikit. ada. Allah. Masih ada. Iya. Kalau Masa- mulia agak lucu. Si siapa tuh pendeta itu polisi sampai berlutut-lutut di aspal baba berdoa. Tolong akang yang Tuhan. Ini nak memberhenti ini angin dan api. Ya, orang so dilatih begitu pun juga itu pemadam itu bisa mati ditampak kalau dia kaji babalik. Ya, Tapi ada kesalahan juga dari itu ya. Ada 17 million orang cut di budget untuk pemadam dari mayor. oh mayornya, iya. Ya, soalnya hidrannya nggak ada air. Ya, aduh, dapat sih. Ya itulah. Masih di Tapi- dunia masih banyak. Ini Jeba ada pesan karena Dia Pak serius malah dia bakal sedu masa juga lari sedikit mungkin. Saki Ada dia bilang. jangan banyak buka Ada dia. Karena Yoko dah tutup dengan mertuapi kan sudah kalau besar kita masih jelas tapi teringat. Kita masih muda. Kali Yoko tanya apa aja buka baju dia. Maka Oke. Terus boleh tutup, kita ada Ya. acara sebentar ini. Oke dah. Iya. So, jam Boleh. 9 Oke, mari kita satu dalam doa. Kembali kami naikkan puji syukur limpah terima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena oleh rahmat, berkat, dan anugerah-Mu, Tuhan sudah lewatkan kami lagi di dalam persekutuan melalui diskusi Zoom ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang sudah memberikan kami kesempatan ini, boleh senantiasa bekerja di dalam kehidupan kami ini melalui firman yang sudah kami dengar ya Tuhan. Sehingga oleh firman itu kami boleh bertumbuh menjadi lebih dewasa di dalam iman percaya kami. Bahkan kami boleh lebih berhikmat di dalam hidup sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan atas segala kemurahan-Mu yang Tuhan limpahkan untuk kami nikmati hari lepas hari. Terima kasih banyak ya Tuhan bila mana kami boleh diluputkan Tuhan dari berbagai hal yang mengancam kehidupan kami, terutama bagi saudara-saudara teman-teman kami yang berada di California Tuhan, yang mengalami kebakaran di dalam peristiwa yang melanda kota Los Angeles dan sebagainya. Terima kasih banyak Tuhan untuk kasih setia-Mu kepada kami. Kekuatan dan kesehatan yang senantiasa Tuhan limpahkan. Dan biarlah kiranya bila mana kami akan mengakhiri pertemuan kami ini ya Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran kami Tuhan senantiasa menaungi dan memenuhi kehidupan kami hari lepas hari. Kasih dan anugerah di dalam Yesus Kristus boleh menjadi landasan iman percaya kami. Kekuatan dan penyertaan daripada Roh Kudus senantiasa ada bersama-sama dengan kami, memberikan kemampuan di dalam kami menjalani kehidupan jasmani dan rohani. Terima kasih banyak ya Tuhan. Memberkati keluarga kami, anak cucu kami, sanak saudara kami ya Tuhan. Dan berikanlah kami kesempatan untuk bisa bertemu lagi pada waktu yang akan datang. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah kerinduan dan pergumulan kami yang senantiasa kami alaskan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Ya. Ya. Terima kasih.